Anwar Usman. Apa aku bilang? Dia membantah, ya kan, membantah soal bansos. Kenapa hanya kubu 02 katanya? Semua bansos itu ada. Tapi kan bansos itu betul ada. Cuman masa ada orang gelar bansos di depan istana? Pantas enggak itu diadakan di depan istana? Itu satu. Kedua, dana bansos itu ya kan 78 triliun yang bermanfaat untuk wajib dibantu itu ada datanya, transfer ke rekening, nggak berupa beras-beras distempel nama seperti itu. Nah, masih kurang sebenarnya satu lagi. Halo Bapak Asro Sani ya, Bapak MK ya, yang namanya Asro Sani. Masih kurang, ada orang yang kampanye, siapa yang bikin tol? Pak Jokowi. Siapa yang bagi-bagi bansos? Pak Jokowi harusnya dihadirkan itu orang. Ya kan? Ini usulan El Nino, ini usulan atas pribadi apa atas nama negara? Kok bansos yang itu Ibu Menteri yang namanya Keuangan udah bilang dibagi-bagi ke situ. Nah, Pak Jokowi yang lebih tahu, ya kan, dibagi-bagi. Menteri Keuangan kan tahu uangnya sekian ratus triliun, uang bansos itu 400 berapa tuh, 79 triliun ya, hampir 500 triliun, ya kan, hampir mencapai 500 triliun loh Pak, uang bansos itu ya. Makanya kan nih teman-teman boleh simak ya, di sana di YouTube saya itu saya kan bilang, hei saudara, untuk melawan kalian ya, yang namanya MK yang udah dikeluarkan dulu, sekarang ditarik kembali penggantinya yang namanya Anwar Usman. Toh 100% kan benar adanya di situ. Ya kan? Nah, ada juga yang komen, persidangan udah selesai. Ya kan? 02 menang. Ntar dulu. Ya, mana ada. Semua pengacaranya tidur. Ketua KPU-nya tidur kalau di saat sidang. Hotman Paris tidur, Yusril Iza Mahendra tidur, yang namanya ketua Bawaslu tidur, ketua KPU tidur, bangun-bangun menang. Nih dengerin, simak ya, buat orang-orang yang 02. Mana ada di negara luar sana ya menang sebelum pemilu, mana ada, quick on udah ada ya, 58 itu, melek-melek udah 58. Tanpa berjuang ya, tanpa berjuang, kampanye di setiap daerah sana memberikan solusi seperti apa, memberikan visi misi seperti apa, hanya joget-joget oke gas doang, bersama Sekda, bersama ASN, joget-joget doang, tahu-tahu menang. Pemilu menang sebelumnya, belum diadakan pemilu udah menang. Simak itu ucapannya Kudari itu ya. Pemilu udah belum dimulai itu udah menang pokoknya. Makanya dia pura-pura tidur ngedengerin semua ya. Malas ngedengerin yang namanya hakim bicara apa. Ada bilang dia kelelahan, nggak tahu diri, nggak tahu segala macam. Dengerin. Bukan masalah kelelahan. Ya, dia nggak mau dengar hakim itu bicara apa, yang lain ngasih usulan apa, nggak mau dengar itu ya. Hasyim Asyhari pada molor. Ya makanya saya bilang ya, pada molor semua, tahu-tahu menang, ya kan? Nggak, tanpa berjuang menang pokoknya, ya. Politik bansos. Yang penting orang-orang pokoknya datanya udah ada, dikasih itu, dikasih ini. Kasih uang, ya kan. Ada juga tuh yang senam yang katanya baju kuning nggak diiniin.
sambil senam bagi-bagi uang, videonya juga ada. Itu buktinya. Ada itu di daerah mana itu? Ya, ada itu videonya. Nanti saya setit dia. Tuh kalau mau bukti. Jadi buat Bapak ya yang komen di situ, kalau sidang sudah selesai, belum selesai ini. Saya harap ya hakim bisa memanggil yang namanya Zulkifli Hasan, seorang menteri perdagangan yang politik bansos itu. Sebelum hilangnya beras itu kemarin, saya udah bilang beberapa bulan lalu, ya jauh sebelum, masih bulan 10 2023, saya udah bilang, hati-hati kalian. Kalau jelang Pilpres besok, beras akan hilang, gula akan hilang. Semuanya akan ditimbun, saya bilang. Nggak usah jauh-jauh. Pilkada pada saat di Jakarta, saya bilang gula menghilang, beras juga menghilang, itu bro. Ada yang ditimbun menjadi tempe, oncom, ya kan? Masih ingat itu? Nah, siapa bilang ini udah selesai? Belum. Semoga saja hakim dengan cuap-cuap kita ini ya ada usulan masyarakat. Itu hakim, Pak Hakim yang terhormat, tolong itu yang namanya Zulkifli Hasan tolong dipanggil. Tolong ditayang itu yang namanya video Zulkifli Hasan, politik bansosnya itu. Coba minta keterangan yang dipakai yang namanya Zulkifli Hasan itu berapa triliun untuk politik bansos. Itu aja, simple. Ya, sumber dari pertama kali yang namanya politik bansos itu Zulkifli Hasan. Itu yang terkemuka. Berapa triliun itu yang dipakai Zulkifli Hasan untuk politik? Ya kan, itu sebagai pribadi, ngaku buat sebagai pribadi itu ya politik bansos itu. Coba diperiksa dulu, coba ditayang. Semoga aja ini video nyampe ya banyak orang. Semoga aja Zulkifli Hasan harus dipanggil itu ke hakim, biar ada keterangan lebih lanjut. Itu El Nino dapat dari mana? Apa ini usulan orang-orang pribadi? Erlangga juga begitu kan jawabnya. Berarti bansos itu atas usulan Bapak Jokowi, presiden itu sendiri, karena dianggap orang komentar itu udah selesai, karena Bapak Jokowi yang adain gitu. Berarti politik yang bansos ini Bapak Jokowi yang punya, seperti itu. Coba nih Pak Hakim ya, saya mohon, saya harap ya menyimak video orang-orang masyarakat yang komentar seperti kita ini. Ya, mudah-mudahan agar mendapatkan keterangan lebih lanjut, Menteri Perdagangan itu coba dipanggil, ada videonya, ditayang di situ. Politik bansos itu berapa triliun dipakai yang digunakan oleh yang namanya Zulkifli Hasan. Jangan hanya Menteri Bu Risma aja, Erlangga aja, Bu Sri Mulyani aja yang panggil, itu Menteri Perdagangan itu dipanggil dong. Salam waras. Oke, Pilpres 2024 sudah selesai dan dilanjut dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi oleh 01 dan 03 karena tidak terima hasil Pilpres ini karena adanya dugaan intervensi dari penguasa sehingga memenangkan pasangan calon tertentu ya. Dan ini yang disebut sebagai gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang berlangsung persidangan-persidangan yang luar biasa diperhatikan oleh masyarakat. Juga ada 4 menteri yang dihadirkan untuk memberikan kesaksian dalam persidangan ini. Dan kita lihat ini teman-teman, 4 menteri Kabinet Jokowi bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Hakim pertanyakan bansos atau bantuan sosial karena terkait dengan bantuan sosial ini gugatan dari pemohon melayangkan sebuah
dugaan bahwa Prabowo Gibran dimenangkan oleh karena adanya bantuan sosial yang diedarkan pada saat pemilu, ya. Empat Menteri Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju hadir di Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat 5 April 2024 untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara perselisihan hasil Pilpres 2024. Mereka diminta bersaksi atas tudingan bahwa program bantuan sosial pemerintah Joko Widodo yang dilakukan jelang pencoblosan berkontribusi besar dalam memenangkan atau kemenangan telak Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Empat menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Dilansir kantor berita antara, tim hukum paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, antara lain diwakili Yusril Indra Mahendra, ya, kemudian Hotman Paris Hutapea, dan Oce Kaligis. Sementara tim hukum paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang hadir antara lain Todung Mulya Lubis Henry Yosodiningrat, Magdir Ismail, dan Roni Telapesi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga politisi Partai Golkar menyoroti penurunan produksi beras akibat fenomena El Nino yang membuat penggelontoran bantuan sosial menjadi penting. Airlangga Hartarto menegaskan program perlindungan sosial Perlinsos yang diberikan pemerintah dibahas secara transparan dan akuntabel. Program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat untuk menghadapi berbagai tekanan, mempertahankan kehidupan dan penghidupan, kata Airlangga. Oleh karena itu, program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler. Tutur Airlangga yang menambahkan program perlindungan sosial diberikan pemerintah untuk menghadapi berbagai kerentanan dan tekanan ekonomi. Nah, apa kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam persidangan ini, teman-teman? Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangannya menekankan bahwa APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, adalah instrumen negara untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bernegara. Beberapa hal yang disoroti oleh Sri Mulyani dalam keterangannya antara lain yaitu lini masa penyusunan APBN tahun 2024 yang sudah selesai pada 21 September 2023 sebelum diundangkan pada 16 Oktober 2023. Apabila ini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan Undang-Undang APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 13 November 2023, tegasnya demikian. Lalu Sri Mulyani juga menekankan bahwa pola pembayaran perlindungan sosial dan bantuan sosial 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Anggaran perlindungan sosial telah dianggarkan di dalam APBN 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode 6 tahun sebelumnya, katanya demikian. Sama seperti Airlangga, Sri Mulyani mengaku bahwa dampak dari El Nino di berbagai daerah telah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kondisi di atas,
Pemerintah dan DPR sepakat APBN 2024 harus tetap optimis, namun tetap waspada, ujarnya. Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengakui bahwa ada peningkatan antara anggaran perlindungan sosial yang diajukan Presiden dalam rancangan APBN 2024, yaitu sebesar Rp493,5 triliun menjadi Rp496,8 triliun. Dalam alokasi APBN 2024, adanya peningkatan dari usulan pemerintah akibat adanya kenaikan anggaran subsidi akibat perubahan parameter asumsi kenaikan harga pokok penjualan pupuk dan kenaikan plafon kredit usaha rakyat. Demikian, lalu Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Pilpres kali ini lebih hiruk-pikuk. Hakim MK Arief Hidayat dalam persidangan menyebut Pilpres 2024 lebih hiruk-pikuk karena ada beberapa pelanggaran yang terjadi antara lain di Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum. Arief menyebut yang didalilkan pemohon sidang adalah cawe-cawe kepala negara. Posisi Presiden sebagai kepala negara, sambung Arief, membuat kurang elok apabila MK memanggil Presiden sehingga pembantu-pembantu Presiden, para menteri yang kemudian diminta hadir. Beberapa pertanyaan yang diajukan Hakim Arief adalah penggantian Kepala Badan Urusan Logistik Bulog. Oke. Kemudian pada saat-saat kritis saya baca di media massa, Kepala Bulog Budi Waseso diganti. Ada faktor apa ini yang melatar belakangi? Saya mau tanya, kita pengen mengerti karena ini termasuk bisa disebut juga masalah yang terjadi disebut cawe-cawe. Oke, karena sebelumnya kan memang Jokowi mengatakan dia akan ikut cawe-cawe dalam Pilpres ini ya. Presiden Jokowi kedua kanan bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kiri dan Dirut Perumbulok Bayu Krismurti kedua kiri dan PJ Gubernur Banten Al-Muktabar kanan berdialog dengan warga menerima manfaat saat peninjauan penyaluran bantuan pangan beras di Serang, Banten. Ini 8 Desember 2023. Kepada Menteri Sosial Tri Risma Maharini, Arief juga menanyakan saat-saat di mana Presiden Jokowi disebut bagi-bagi bansos di depan istana. Juga saat kunjungan-kunjungan di daerah yang kebetulan pada waktu kampanye sehingga menimbulkan saling curiga dan fitnah. Itu menggunakan bansos apa? Dari mana itu? Kata Arief. Ya, frasa agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden yang tertera pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga dipertanyakan Arief. Apa sih yang dimaksud dengan penugasan Presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena Presiden juga cawe-cawe? Karena kalau saya membaca agenda pembangunan nasional, penugasan Presiden juga termasuk, tapi kok ada frasa khusus? Oke, jadi kita bersyukur ya Mahkamah Konstitusi mengejar persoalan ini supaya bisa tuntas gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar sidang memperhitungkan kalkulator siapa yang paling banyak dipilih dalam Pilpres ini, tetapi penyebab ya mengapa dan apa yang terjadi jauh lebih penting supaya ke depan bisa membuat bangsa ini mengalami kemajuan di dalam menyelenggarakan demokrasi atau pesta demokrasi. Teman-teman silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.